Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino, analis dari Indo Premier Sekuritas, berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa emiten update. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, yang pertama kita lihat ada emiten BUMN yang mengisi jajaran saham dengan kenaikan tertinggi pada penutupan hari Selasa kemarin untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian kita lihat ada holding pariwisata, ini dinilai bisa menjadi sentimen positif bagi kinerja Garuda Indonesia atau GIAA. Kemudian ada emiten berikutnya PT Waskita Karya Tbk atau WSKT yang berencana membawa salah satu anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Gudang Garam yang mulai melakukan ekspansi bisnis jalan tol melalui cucu usaha PT Surya Kerta Agung Tol. Ya, kita akan fokus dari pergerakan fundamental untuk emiten BUMN dengan kenaikan tertinggi yang terjadi pada penutupan Selasa kemarin ada Garuda Indonesia. Kenaikannya hingga 16% ke level 300. Kemudian Waskita Karya 11,4% di level 880. Ada Wijaya Karya juga dari sektor yang sama dengan kode saham WIKA menguat 10,36% di level 1385 dan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ini mengalami kenaikan 8,4% di level 310. Itu dia untuk beberapa emiten update yang bisa kita sampaikan, pergerakan yang cukup menarik untuk pergerakan dari beberapa saham yang membuat salah satu indeks kita ini menguat yang cukup signifikan ya pada penutupan hari Selasa kemarin. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino. Ya, saham-saham BUMN kemarin bergerak luar biasa ini, Mas Mino. Apa sih yang menjadi triggernya? Begitu apakah memang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah membaik meskipun kita tahu masih dalam zona negatif dan masuk dalam resesi ekonomi, tapi trennya ini sudah mengarah ke arah perbaikan dari sisi tren ekonomi kita. Ya, itu salah satunya ya Mas. Jadi kalau kita lihat misalnya yang terkait dengan Garuda lah. Jadi kalau kita lihat sektor transportasi dan pergudangan di kuartal 3 kemarin itu udah menunjukkan ada tanda recovery gitu. Artinya ada harapan bahwa ke depan tentunya kinerja Garuda akan membaik gitu. Itu satu sisi ya kalau kita lihat dari sisi GDP. Kemudian kalau untuk terkait dengan Waskita Wijaya Karta ini sebenarnya udah dimulai sejak disahkannya UU Cipta Kerja ya. Kalau kita tahu di UU Cipta Kerja itu ada pembentukan bank tanah, kemudian juga ada pembentukan LPI ya, lembaga pengelola investasi. Ini diharapkan memang akan berdampak positif terhadap emiten-emiten konstruksi. Kemudian untuk bank tentunya pertama adalah karena harapan bahwa kualitas aset itu ke depan akan membaik karena kredit yang direstrukturisasi itu udah melandai gitu. Nah, selain itu tentu ada hal baru yang tadi sempat kita bahas juga ya bahwa harapan bahwa vaksin itu akan segera ketemu gitu. Vaksin itu akan segera ketemu dengan keefektifan 90%. Itu artinya bahwa kalau itu benar-benar bisa diwujudkan kondisi sebelum pra-COVID itu bisa terwujud gitu Mas. Jadi harapannya bahwa tentunya ini akan berdampak positif terhadap sektor-sektor yang selama ini terdampak negatif dengan pandemi COVID. Salah satunya misalnya kayak konstruksi, kemudian banking dan transportasi gitu. Jadi dua hal ini yang membuat belakangan saham-saham tadi yang disebutkan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Plus tadi mungkin isu terkait dengan khusus untuk Garuda ya, itu pembentukan holding pariwisata dan penerbangan. Meskipun kita tahu secara kinerja fundamental kan juga mengalami kerugian yang cukup dalam, 15 triliun kerugian yang harus dialami oleh Garuda Indonesia. Anda melihat ini akan segera bisa diperbaiki begitu dengan adanya holding pariwisata, akan menguntungkan juga pergerakan dari Garuda Indonesia. Mengingat kita juga sudah memulai bagaimana ekspansi bisnis, kemudian beberapa daerah wisata pun sudah mulai dibuka secara luas begitu untuk masyarakat umum. Ya, tentunya itu harapan ya buat Garuda bahwa ke depan itu kinerjanya akan perlahan-lahan akan kembali pulih ya seiring tadi aktivitas kembali perlahan berjalan normal perlahan-lahan. Terkait tadi kerugian ya itu memang dampak dari pandemi COVID ya. Kalau di market bahasanya itu boleh dibilang mungkin udah terprice in lah. Memang dari awal adanya pandemi COVID-19 ini salah satu sektor yang
diprediksikan akan mengalami dampak yang paling dalam, yaitu adalah salah satunya adalah sektor transportasi, dan kemarin itu terlihat di laporan keuangan Garuda. Nah, dengan sudah keluarnya laporan Garuda tersebut, kemudian harapan ke depan itu ekonomi perlahan-lahan akan kembali pulih, tentunya ini menjadi hal yang cukup positif ya. Yang buruk udah terprice in, udah lewat, dan ke depan tentunya yang tersisa adalah harapan bahwa akan terjadi proses pemulihan kinerja dari Garuda itu sendiri. Gitu. Oke, jadi Garuda Indonesia apakah kita bisa mengambil posisi beli untuk kondisi saat ini, Mas Mino? Ya, kalau untuk trading jangka pendek mungkin udah sangat tinggi ya. Tapi kalau misalnya untuk misalnya agak panjang mungkin itu bisa mulai dicicil lah istilah. Oh ya, bisa kita beli level-level saat ini. Kita lihat pre-opening akan seperti apa Garuda Indonesia. Apakah ini bisa menjadi posisi entry yang pas begitu, dan seberapa kuat juga peluang dari pergerakan Garuda Indonesia setelah kemarin mengalami kenaikan hingga cukup tinggi ya, 16% di level 300. Ya. Oke, mungkin kalau bisa kemungkinan untuk pembukaan ada sedikit tekanan ya, karena kemarin kan naiknya sekitar 16%. Betul. Itu artinya mungkin teman-teman bisa untuk buy on weakness, tapi ya saran saya sih jangan terlalu banyak juga ya. Sistemnya cicil aja lah. Baik, cicil beli saja ya untuk Garuda Indonesia. Ya. Apakah strateginya sama untuk beberapa emiten BUMN lainnya? Kita lihat tadi ada Wijaya Karya, kemudian Waskita Karya. Ya, untuk sektor perbankan mungkin porsinya bisa lebih besar, kemudian untuk konstruksi misalnya kayak Waskita, Wijaya Karya, saya pikir itu juga boleh dibilang udah terkonfirmasi ya trennya, artinya udah mulai bullish. Saya pikir itu juga porsinya mungkin bisa lebih diperbesar ketimbang misalnya kayak tadi ya. Jadi paling besar mungkin porsinya pertama adalah banking, kedua konstruksi, baru ketiga paling sedikit mungkin Garuda. Oke, itu dia beberapa saham yang menarik dari emiten update yang sudah disampaikan. Justru kita lihat cicil beli adalah menjadi strategi yang pas ya, Mas Mino, untuk kondisi seperti saat ini.